Itu di dasar Al-Quran hadis nggak ada, cuma reka saja. Ya, jadi gitu ya. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, yang berikutnya masih tentang salam. Ternyata salam itu mengandung 3 makna atau 3 pemahaman. Yang pertama, ketika kita mengucapkan salam itu artinya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah barangkali tidak dipahami sebagai sesuatu yang terkadang kita pahami sebagai hubungan suami istri. Sunnah Rasul bukan seperti itu. Yang dimaksud sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Rasul itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita sebagai umatnya juga melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan sebagai sunnah Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita memperbanyak salam. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Aula atulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." Artinya adalah bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang kalau sesuatu itu kalian lakukan semuanya, maka akan tercipta tahabbtum, maka akan tercipta sebuah rasa kasih sayang di antara kalian semuanya." Apa itu? Yaitu afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin semuanya, bapak ibu-ibu yang kami hormati, itulah pemaknaan salam yang pertama. Artinya kita sadari bahwa salam itu adalah sebuah perintah atau sebuah jalan, sebuah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berikutnya, salam itu adalah ketika bapak ibu-ibu menyampaikan salam atau menjawab salam tanpa kita sadari, ternyata di situ termuat 3 doa yang ada di dalam salam. Yang pertama adalah kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Warahmatullahi, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Wabarakatuh, yaitu semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Luar biasa. Tanpa kita sadari, kita sudah menyampaikan atau kita sudah mendoakan 3 doa sekaligus saat itu, baik ketika kita menyampaikan salam maupun kita menjawab salam tersebut. Bapak ibu-ibu, inilah luar biasanya. Maka mari kita sama-sama untuk afsus salam bainakum. Mari kita sama-sama untuk menyebarkan salam. Ketika datang, maka kita tidak usah berhenti untuk menyampaikan salam, entah kenal ataupun tidak. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, adapun yang ketiga, pemahaman salam adalah bahwa itu merupakan sebuah identitas sapaan baik kita sebagai orang Islam. Ketika bapak ibu di rumah, di dalam rumah, kemudian di luar ada tamu datang dan menyampaikan salam, assalamualaikum misalnya, maka kita otomatis yang di dalam, walaupun tidak melihat orangnya, kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa orang tamu yang datang tersebut adalah seorang yang orang yang berakidah Islam atau orang Islam. Mengapa? Dengan salam. Maka itulah salam merupakan sebuah identitas sapaan bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita sama-sama budayakan, mari kita sama-sama tradisikan, kita sama-sama biasakan salam di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya untuk meramaikan suasana kita, mari kita selawatan dulu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Sama-sama assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah.
Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekedar pengantar yang pertama berkaitan tentang salam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa zaman senantiasa berubah. Kalau kita tidak mengikuti perubahan tersebut, maka sangat mungkin kita justru malah tenggelam terhadap atau tenggelam di dalam perubahan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, bisa kita kabarkan bahwa dari sisi teknologi komunikasi saja kita bisa melihat tahun 1980 saat itu adalah era surat menyurat komunikasi kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan generasi Pak Budi, Pak Dal itu generasi tahun 70-an. Tapi kalau generasinya yang lebih muda, Pak Pian ya, Pak Pian muda ya, nggak merasa tua, pengennya muda terus. Saat itu dari sisi sarana komunikasi kita tahun 1980 yang paling efektif dan berjalan di masyarakat pada umumnya adalah surat menyurat. Nah, gitu ya. Paling kalau terjadi emergensi adalah apa Pak? Telegram. Ya, surat menyurat berarti bagaimana? Surat menyurat itu berarti kita mengirim surat hari pagi ini, kita menulis surat, langsung kita antar ke kantor pos. Perangkonya ada yang kilat ataupun yang biasa. Nah, kalau yang kilat berarti kira-kira 2 atau 3 hari Pak dia. Ya, kalau yang biasa itu kira-kira seminggu. Wah, baru diterima oleh yang kita tuju di Sumatera atau di Jawa sana. Baru kemudian dibalas. Kalau dia pakai perangko biasa, seminggu lagi baru kita terima balasannya. Artinya kita mendapatkan kabar dari orang yang kita tuju saat itu baru dua minggu berarti. Kira-kira berarti 2 minggu baru kita dapatkan. Itulah teknologi yang ada saat itu. Berbunga-bunga katanya, pengalaman ya. Ya. Kita lihat 10 tahun kemudian, tahun 1990, teknologi komunikasi seperti apa saat itu? Teknologi komunikasi sudah mulai masuk warung telekomunikasi. Nah, ini yang kita tidak bicara tentang telepon pribadi, itu orang hebat yang punya telepon rumah, gitu. Ya gitu ya. Telepon umum di pinggir jalan. Nah, jadi kalau kita mau menelpon, kita harus menyiapkan banyak koin. Baru ngomong suruh-suruhnya, koinnya habis, mati. Nah gitu ya. Itu tahun 1990, warung telekomunikasi. Ketika kita menelpon, cepat begitu langsung tersambung 2000, 3000, akhirnya kita nggak fokus ngomong kita, gitu ya. Ya, karena begitu selesai ngomong tanpa sadar sudah 50.000. Ya, tapi itulah barangkali teknologi yang saat itu paling maju. Kita tengok 10 tahun kemudian. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berarti. Tahun 2000 berarti HP sudah 1-2 sudah mulai masuk ke masyarakat gitu maksudnya. Pager saat itu Pak Budi mungkin masih mengalami. Ya gitu ya. Kalau sudah bunyi titit, waduh heran, itu keren sekali. Keren banget. Luar biasa ya. Oke. HP 1-2 sudah mulai masuk dari masyarakat. Tapi HP-nya masih HP yang sangat besar itu. Ya gitu ya. Ya. Sekarang kita lihat tahun 2010, 10 tahun kemudian, tahun 2010 HP sudah sangat bermasyarakat, gitu ya. Mulai tahun 2010 yang masyarakat itu sudah mulai smartphone ya, atau telepon pintar. Ya, dengan HP kita apapun sudah mulai bisa yang kita inginkan. Sekarang hari ini adalah tahun 2020. Begitu sangat dahsyatnya perkembangan teknologi telekomunikasi. Jadi ya, apapun saat ini, hari ini kita bisa apa yang kita inginkan dengan melalui gadget kita, dengan melalui smartphone kita, maka kita bisa kita bisa mendapatkannya. Kayak Bapak Ibu, itulah kira-kira begitu dahsyatnya teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati,
bahwa perkembangan yang begitu sangat dahsyat itu ternyata membuat jarak di dunia ini semakin tidak berjarak antara negara satu dan negara yang lainnya, seperti tidak ada batasnya. Itulah barangkali yang dikatakan sebagai globalisasi, kan gitu kan Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan salah bahwa ternyata globalisasi begitu banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Apakah itu pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang negatif, begitu banyak juga masuk ke dalam lingkungan kita, terutama kepada anak-anak kita. Inilah barangkali yang perlu kita cermati berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1442 Hijriah pada kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, maka ketika begitu banyak pengaruh yang muncul dari luar, kalau pengaruh yang positif, mari kita sama-sama serap, walaupun itu berasal dari barat. Barat itu punya budaya antri, barat itu punya budaya yang begitu sangat taat di jalan raya, barat itu punya budaya apa yang lainnya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu sesuatu yang positif, itu sesuatu yang sangat islami. Mari kita sama-sama untuk kita praktekkan itu. Akan tapi begitu banyak juga di balik itu ada pengaruh-pengaruh yang negatif. Di barat itu ternyata nilainya dengan di lingkungan kita itu ternyata sangat berbeda. Mengapa demikian? Kalau di barat misalnya, saya ambil satu contoh. Ketika di barat misalnya, ketika orang belum nikah dan itu dalam hidup dalam satu rumah bertahun-tahun, itu bukan suatu hal yang negatif. Akan tapi kalau di sini, maka akan digerebek karena kita sadari bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang menyalahi atau melanggar norma agama, norma undang-undang dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu pada momen kali ini mari kita sama-sama mengajarkan, mari kita sama-sama mendidik anak-anak kita, yaitu dengan mencontoh, meneladani terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang begitu sangat baik. Bagi siapa? Yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharap terhadap pertolongan, mengharap terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengharap atau senantiasa meyakini terhadap hari akhir, wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, dan juga terhadap orang-orang yang senantiasa berzikir atau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, inti dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita sedikit demi sedikit untuk kita bersama-sama meneladani, untuk kita bersama-sama membiasakan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Satu catatan barangkali untuk kita semuanya, kita barangkali sebelumnya, karena semua perilaku kita itu ternyata menunjukkan terhadap kesadaran beragama kita. Saya ulang, bahwa ternyata semua perilaku kita itu ternyata menunjukkan kesadaran beragama kita atau kesadaran di dalam berislam kita. Ketika kita misalnya sudah sangat jelas diperintahkan oleh Rasulullah ketika makan itu menggunakan tangan kanan, anak-anak kita sudah tahu. Akan tapi barangkali kita sudah tahu, akan tapi terkadang kita tidak melaksanakan sunnah tersebut. Buktinya apa? Saya sering melihat juga, ya. Misalnya juga makan itu sambil tidak boleh makan itu berdiri, ya gitu ya. Artinya mulai Maulid kali ini mari kita sama-sama praktekkan, ya gitu ya. Karena itu perilaku kita itu adalah merupakan buah daripada ilmu kita dan juga buah daripada kesadaran kita. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali masih banyak yang ingin saya sampaikan, akan tapi berkaitan tentang
waktu kita yang terbatas, karena setelah ini kita juga akan ada ramah tamah. Barangkali kami minta masukan dari bapak, ibu-ibu semuanya untuk ke depan dari kegiatan ini. Nanti silakan disampaikan saja. Mungkin itu saja, sekedar niatan saya adalah untuk mengingatkan kepada diri saya, dan barangkali jika ada yang bisa diambil, silakan bapak ibu-ibu, dan akan tapi jika ada kesalahan itu merupakan murni dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.